Salah satunya IG, si imunoglobulin, protein itu adalah bentuk ekspresi genetik, ya, bentuk ekspresi genetik. Jadi sudah dikode di dalam tubuh kita, di sel kita. Contohnya antibodi, di dalam sel tubuh kita sudah ada kode untuk menghasilkan yang namanya protein imunoglobulin. Nah, terus ngapain ngambilin langsung dari manusia? Jadi susunan genetik, kalau susunan genetik Burana ngomongin apa? Ngomongin apa? Sudah tahu? DNA. Contohnya kayak apa? Susunan DNA itu kayak apa? Double helix. CCC itu apa? Benar, CCAG. Basa nukleotida, ya. Basa nukleotidanya itu kalau DNA AGCT. Bukan AGT ya. AGT apa? Kok nyambung dijak dulu. Mikir dulu Bu, apa ya? Ini kan Got Talent ya. Oh alah. Dijak dulu nggak nyambung, berarti garing ya. AGCT ya. Jadi kok lucu banget. Adenin, guanin, sitosine. Kalau RNA apa? Pernyataan kamu tadi Urasil. Jadi itu bisa disintesis di laboratorium, itu bisa disintesis. Nah terus ngapain ngambilin sayurnya manusia, orang kita bisa sintesis. Jadi informasi itu, ya, semua informasi genetik saat ini bisa kita temukan di internet. Sudah tahu? Jadi yang senang komputer, saya pernah bilang, yang senang ngadep komputer, ada ilmu namanya bioinformatika. Itu ngetren sekarang karena kita butuhkan, benar-benar butuhkan di semua bidang. Mau di bidang pertanian, yaitu genetiknya tumbuhan, di bidang kesehatan, genetik apa saja, bakteri, amuba, manusia. Yang belum sempurna itu adalah genetik manusia. Bakteri kan kecil ya, paling berapa virus apalagi. Kalau manusia masih banyak kesempatan, genetik manusia belum dipetakan. Itu bisa kita temukan di GenBank, NCBI dan lain sebagainya. Nah gampang, tinggal aja kita searching IgM human, genetiknya seperti apa susunannya, ambil, kita sintesis di lab, susunannya apa, ngambilnya di mana ya, informasi di lab tadi. Seluruh peneliti di dunia sudah memasukkan hasil penelitiannya di database informasi genetik itu tadi. Sudah pernah lihat? Nah, coba cari GenBank, GENEBANK, punyanya NCBI. Nah itu saja. Kalau mau khusus entamuba ada amuba DB. Kalau mau punyanya UK ada beda, punyanya Jepang sendiri punya sendiri, US punya sendiri. Nah yang human itu tinggal ambil, cari imunoglobulin M human, udah keluar tuh AGCT-nya, ya. Kita ambil, kita sintesis di lab, kita perbanyak, kemudian kita bisa masukkan informasi tersebut di plasmid. Tahu plasmid? Apa itu? Vektornya ya. Kalau lepasan itu kan DNA banyak sekali DNS di luar sana ya, bisa terpecah belah. Jadi kita masukkan ke plasmid kendaraannya gitu deh. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ke E. coli plasmidnya. Jadi yang produksi protein tersebut itu bukan kita lagi, tapi si E. coli-nya. Kita ambil sudah, kita isolasi, itu yang namanya adalah rekombinan, protein rekombinan. Dan tidak hanya antibody, kita bisa mau apa nih, kemarin ngomongin melatonin, aku pengen gelap gitu ya. Melanin apa melatonin? Melatonin. Oh iya, melanin ya. Itu kudu piring itu ya. Melanin. Ya. Garing banget ya. Ya, melanin. Jadi kalau lampas gini deh, kalau lampas. Jadi itu bisa, karena mau prediksi protein yang mana, mau protein hewan, bakteri, kita bisa lakukan hal yang sama. Itu saja sudah menghasilkan PhD degree, doktoral. Kenapa? Ngomongnya gampang, tapi kerjanya suwi. Ya, kenapa? Kita perlu optimasi sampai menghasilkan dan begitu.
tapi itu visible sekali bisa dilakukan dan sudah banyak produknya. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin protein tertentu, IgM-nya khusus punyanya Bu Ratna gitu, Bu Ratna pernah sakit dengue, udahlah diambil punya Bu Ratna karena nanti ada informasi IgM khusus dengue, bisa dilakukan, tinggal begitu. Tapi apakah selalu E. coli? Yang paling gampang itu E. coli, Escherichia coli, ya. Tapi bisa kita lakukan produksi tersebut ke tikus, ke rabbit biasanya tikus rabbit. Jadi kalau kalian baca nanti di Western blot sama immunophenotyping dibilang human antibody, berarti dari human antibody anti rabbit, berarti human antibody yang diproduksi di rabbit. Bisa bayangkan? Antibodinya punyanya human, tapi yang produksi bukan kita lagi. Melalui proses rekombinan dimasukkan ke rabbit, yang produksi yang disuruh produksi si rabbit. Bisa bayangkan begitu? Nah, jadi itulah yang namanya teknologi rekombinan. Ngapain ngambilin manusia? Secara etis juga tidak boleh kan? Jadi bisa tikus, bisa rabbit. Nah, nanti sering kalian temukan di ELISA nanti ketemu anti rabbit, tapi yang diproduksi adalah human antibody begitu. Kenapa kok perlu antibody rekombinan? Ya itu tadi secara etik. Fungsinya di mana? Coba begini nanti ketemu kalian, ini dasarnya. Nanti kalian ketemu kapan itu digunakan di Western immunophenotyping saat perkuliahannya ya. Kalau secara normal ada antigen, antibody berinteraksi, kira-kira terlihat nggak interaksinya secara kasat mata? Gimana kita tahu dia berinteraksi? Di Western, di immunophenotyping, di ELISA nanti kelihatan ada sinyalnya, oh sudah interaksi, oh ini positif, ternyata pasiennya sakit, misalkan sama Helicobacter kan itu pakai ELISA juga kan. Ada salah satunya nanti seperti ini, nanti sering dipakai ya di semua konsep itu. Oh ini ada yang pernah masih ingat yang memproduksi antibodi sel apa? Limfosit B. Ini selular atau humoral? Humoral. Kalau yang selular limfosit apa? B. Antibodi bentuknya apa? Ini apa? Ujung untuk reseptor. Namanya? ANC. Yang interaksi sama antigennya sebelah mana? Ini kan? Ini kan? Ini ya? Jadi yang sebelah sini namanya apa? FC reseptor. Kalau masih di sini tempatnya di mana? Ini masih di mana? Yang ini yang di sini apa ini? Yang FC region. FC, makanya namanya FC reseptor. Jadi letaknya sebelum dia menjadi antibody, dia jadi reseptor dulu di sini. Fungsinya apa? Untuk kenalan. Kalau ada antigen datang, kenalan, oh ini si M-letre, barulah dia produksi banyak, ini membelah gitu kan. Limfosit B membelah, produksi banyak, terus dilepaskan jadi antibody yang khusus ini harus terangsang dulu oleh antigen ya. Terus kenapa? Apa hubungannya sama ini? Jadi misalkan ini antigen kan ini posisinya begini, dia lepas ya. Yang kemana? Ini permainan. Ya ini sudah lepas jadi antibody ya. Terus antigen kan di sini. Nah, kalau ada interaksi antara antigen antibody kita nggak bisa lihat tanpa sinyal. Ya. Kalau misalkan ini adalah membran dari ICT apa ICT? Kalau yang kita deteksi adalah antibody, maka di sini
mengandung antibodi tertentu yang antigen ini ya, otomatis dia akan nempel gini ya. Ini kan posisinya gini, ini kan, gitu ya. Terus nggak kelihatan, nggak ngerti kita apakah dia sudah interaksi atau tidak. Maka harus ada sinyal yang memberitahu kita bahwa ada interaksi. Kalau di ICT sinyalnya adalah gold, fluorescent emasnya ya. Dari mana emasnya berpindah? Ini biasanya tidak selalu ada yang direct. Kalau direct berarti ininya sudah dipasang gitu ya. Kalau ELISA nanti ada indirect, Western juga begitu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, kita butuh, ini kan rekombinan, ini dari serum. Nah, kita butuh antibodi kedua, namanya second antibody yang akan memberikan sinyal kepada kita yang melihat bahwa ada interaksi. Antibodi kedua itu bisa dari rekombinan, dari rapid maupun mouse. Di sini fungsinya ini kan ini human, kan dari serum. Maka akan ada second antibody anti-human Fc receptor. Bisa memahami kata saya? Maka akan ada second antibody anti-human receptor. Ini kan human tadi. Anti ini dianggap antigen. Nah, dari tikus misalkan atau rabbit ini ada antigen, ada antibody kedua. Bentuknya begini misalkan ya. Nah, dia nempelnya di Fc receptor. Ini second antibody-nya bisa didapatkan dari mouse atau rabbit yang sudah diproduksi sebelumnya, yang ceritanya ngambil dulu di ABCT, masukkan plasmid, masukkan lagi. Kalau mau E. coli biasanya sih rabbit sama ini apa? Tikus. Nah, di sini sudah ditempeli pembaca. Jadi kalau ada interaksi maka dia akan berpendar sehingga kita bisa lihat. Bisa bayangkan? Bisa. Nah, semua ini prosesnya kan artinya ada interaksi antara antigen antibodi. Antigen rekombinan dari serum, kemudian antibodi rekombinan. Nah, ini terjadinya begini deh, proses yang nanti kalian kerjakan di Western, ELISA dan flow cytometer. Bisa pahami? Nah, ini terjadi tapi kan kalian nggak kelihatan. Kita ceritakan ini ceritanya seperti ini. Tapi yang kalian lihat kan langsung sinyalnya. Supaya nggak tanya sinyalnya ini dari mana kok bisa kelihatan gitu ya. Dari itu. Jadi akan ada antibodi kedua, antibodi rekombinan. Bisa dipahami? Saya bingung. Ya. Jadi jangan bayangkan ngambil serumnya manusia yang sudah kita produksi. Jadi kalian sering ketemu ini human ini adalah antibody anti-human rabbit. Jadi diproduksi di rabbit, tapi dia antibodinya anti-Fc receptor. Fungsinya seperti itu. Apakah selalu seperti ini? Bu, enggak. Nanti ada yang namanya direct, indirect, ada sandwich. Tapi intinya akan selalu ada antibody rekombinan. Kenapa? Untuk biar ada sinyal yang bisa dibaca. Karena second antibodinya nanti dipakai untuk sinyalnya tadi. Ketika dia interaksi baru sinyalnya muncul. Cukup dipahami? Gampang kan? Gampang kan ya? Ya, kurang begitu. Nah, itulah prinsipnya imunoserologi. Kenapa kok dia berpindah? Jadi kalau kalian kerja, padahal harus dimasukkan second antibodinya, terus nggak kalian masukkan waktu ELISA, terus nggak muncul tandanya loh. Kenapa? Sudah tahu. Karena yang membawa sinyalnya adalah second antibody. Oke, ada pertanyaan? Itu dasarnya, ya. Nanti cara pakainya di ELISA berbeda, di Western berbeda, di immunofenotyping berbeda. Tapi pasti ada begitu nanti. Nggak selalu begitu. Kadang-kadang antibodinya yang dibawa dikasih antigen. Bisa bayangkan nggak? Ini kan antigen, antibodi. Nanti ada antibodi, gitu ya. Antibodi, antigen, gitu. Nanti second ininya
bentuknya deteksi juga begitu. Bisa bayangkan? Nah, mau tahu kok lagi bisa. Itu bisa. Antigen, antibody, antibody. Kurang lebih prinsipnya begitu. Nanti kalian akan temukan di ELISA, di Western, di immunophenotyping. Sudah dari saya. Ada pertanyaan?